Halo teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Dema Hendrik dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Saya berdoa dan berharap yang terbaik teman-teman selalu alami. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas Pi Network lagi ya. Karena berhubung saya juga adalah pioners, maka saya berhak untuk membahas dan memberikan semangat kepada teman-teman semua. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika membahas Pi Network walaupun mereka tidak ada di dalam lalu hanya mencela, maka itu hak mereka katanya, nggak apa-apa, hak mereka. Tetapi kurang etis ketika kita membahas yang menjadi kegemaran orang lain lalu mencela. Ya, kalau kita pintar mencela harusnya kita juga bisa memberikan solusi teman-teman ya. Tetapi memang ada orang teman-teman yang kerjaannya hanya mencela, ya, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Merasa bangga ketika bisa menjatuhkan usaha orang lain, ya. Padahal Pi Network ini dikerjakan oleh beberapa negara. Lah orang-orang yang penyinyir di Indonesia saja tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan teman-teman ya. Dengan bangganya, lalu ya itulah teman-teman. Nah, semakin sadar Pi Network menipu ya, seperti judul, tanda tanya ya teman-teman ya. Karena kita harus menggunakan tanda baca supaya orang bisa paham. Apakah benar Pi Network menipu ya? Saya akan mencoba menjawab bagi teman-teman semua khususnya yang mungkin tidak senang dengan Pi Network. Saat itu saya masuk di Pi Network sekitar tahun lalu ya. Sebelumnya itu sudah teman-teman yang lain sudah menambang. Ya. Nah, saya merasa bahwa di Pi Network saya nggak rugi apa-apa. Kenapa? Karena tidak pernah membayar. Juga dulu di VTube sama. Ya. Cuma di VTube saya tidak senang karena tidak ada informasi, tidak ada kejujuran lah dari yang berwenang dalam hal itu manajemen. Nah, saya menambang di Pi Network 1 kali 24 jam saat itu tidak memberatkan dan saya merasa tidak dirugikan. Ya, ini saya sebagai member, berbicara sebagai member. Lalu kalau dikatakan nipu, ya nipunya di mana? Sering saya mengatakan kepada teman-teman bahwa sama halnya ketika kita menonton media sosial, scroll, ya kan? Kita mau lihat yang mana? Ya waktu itu kita lewati, ketika kita hanya mengklik 1 kali 24 jam, apa ruginya? Ya kan? Nah, jadi kemudian nipunya di mana? Kalau dibilang bahwa memperkaya Nicholas Kokalis dengan adanya iklan, ya kan kita bukan yang membayar iklan. Kita hanya pengguna, sama dengan media sosial yang lain kan. Itu logisnya seperti itu teman-teman. Lalu kalau dibilang membernya halu tingkat dewa, gini teman-teman ya. Kalau kita menggunakan pernyataan-pernyataan ini menurut saya hanya untuk menjatuhkan orang lain dan melemahkan orang lain. Saya menambang di FCC. Apakah teman-teman tahu FCC? Dulu dikenal dengan Pew Future. Ya. Ini beberapa kali program berganti. Saya pun pribadi sempat tawar hati. Tetapi saya tetap mengerjakan. Ya, saya itu orangnya positif. Saya selalu berpikiran bahwa ya kalau misalnya nggak jadi ya nggak apa-apa, nggak rugi kok berjalan waktu. Tetapi kalau satu saat benar-benar bisa menghasilkan, ya saya menyesal. Karena penyesalan itu selalu di belakang. Saya mulai menambang, diajak teman saat itu. Sama persis, karena memang yang membuat penggagas daripada Pi Network, makanya sama-sama Pi kan. Nah, dan isunya saat itu adalah Pi Future harus di listing terlebih dahulu sebelum Pi Network. Dan itu terjadi. Dan saya sendiri teman-teman itu sudah merasakan hasilnya dari Pi Future. Merasakan bagaimana? Artinya sudah menikmati. Menikmati artinya apa? Kita beli satu mangkok coto, kita menikmati coto dari hasil FCC. Berarti kita sudah menikmati. Sudah merasakan. Merasakan hasil itu artinya ya kita merasakan.
Ada nilai yang kita dapatkan uang dari sana, lalu kita mau belikan apa gitu. Ya, ya teman-teman, ketika nanti satu saat saya WD dari FCC, harusnya saya akan membeli sebuah barang untuk memberikan keyakinan kepada teman-teman. Hari ini saya nggak pakai apa-apa ya teman-teman ya. Jam juga nggak pakai. Walaupun mungkin teman-teman bilang nggak punya jam. Ada ya, ada jam saya, ada beberapa. Nggak pamer teman-teman. Cuma saya lebih senang apa adanya begitu. Cincin ada juga yang besar yang pernah pakai dulu waktu bahas Fitum kan. Cincin yang besar matanya ada. Nah, itu bukan hal yang penting. Tapi ada orang yang menganggap itu penting. Nggak apa-apa, beda-beda orang ya kan. Nah, jadi tapi satu saat saya akan berjanji ketika WD FCC, saya akan beli barang-barang yang bisa hasilnya terlihat lah teman-teman ya. Supaya orang yang berkata bahwa yang menjalankan P-Network itu halu, ya tidak juga demikian saudara. Ya. Saya membuktikan di FCC. FCC itu adalah bagian daripada hasil dari orang-orang yang menggagas P-Network dan hasilnya sudah bisa dirasakan. Dan saya percaya bukan cuma saya yang sudah WD ya, tetapi teman-teman yang menjalankan. Apalagi kalau yang sudah posisi saya level 2 daripada yang paling akhir saudara ya. Ambasador. Jadi satu tingkat lagi saya naik di ambasador. Ya selesai. Tinggal nikmati hasil kan. Dari hasil tambangan di media sosial. Kita harus punya pola pikir yang berubah. Ya, semua berubah di era digital teman-teman. Terbukalah. Kalau ada yang palsu, ada yang asli. Tidak semua aplikasi itu semuanya jelek. Enggak. Ya. Bahkan reviewer pun tidak selalu benar dalam mereview sebuah aplikasi. Tidak tepat, ada yang tidak sesuai, ada yang sesuai. Sama halnya. Tetapi kalau ketakutan itu ada, hanya mendengarkan kata orang, dirasuki, terkontaminasi dengan orang-orang negatif, saudara akan jadi orang-orang negatif. Nah saudara, dikutip dari Watcher Guru ya, 10 mata uang kripto terbaik di dunia ya, dan followernya terbesar. Yang P-Network itu teman-teman berada di urutan ke-9. Ya. Artinya apa? P-Network sudah dikenal dengan dunia. Lalu kalau Anda bilang nipu-nipu, ya bagaimana coba buat sistem yang tidak nipu-nipu yang bisa menolong orang lain? Masa Nicholas Kokalis berani muncul dari aplikasi, kemudian dari media sosialnya dia perlihatkan kalau bermaksud untuk nipu. Itu kan artinya melempar muka sendiri dengan kotoran, iya kan? Ya agak-agak ya kalau saya bilang kasar sih, tapi untuk meyakinkan orang yang hanya nyinyir. Ya kalau tidak berhasil gimana? Ya namanya usaha, iya kan? Dan harus kerjasama semua, baik dari luar. Jauh lebih bagus P-Network atau FCC daripada pinjol. Tapi saya heran, kadang-kadang orang kita ini lebih senang ngutang, lalu kemudian dikejar-kejar kalau nggak bisa bayar. Saya sarankan teman-teman jangan pernah ngutang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita hanya bisa makan nasi garam, ikan kering, ya itu aja. Ya. Sehingga kita bisa survive. Kalau ngutang, waduh itu panas hati. Ditagi-tagi, dikejar-kejar, nggak bisa tenang. Nggak nikmati hidup. Tapi kalau apa adanya kita nikmati hidup ini, sambil berusaha, sesuatu yang bisa menghasilkan, punya harapan, itu jauh lebih bagus teman-teman. Karena itu saya sarankan teman-teman, lebih bagus jalankan P-Network daripada isi data-data lalu kemudian mengajukan pinjol. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Share teman-temanku semua, pioners-pioners, untuk bisa menolong teman-teman kita yang lain. Semangat. Saya adalah orang tipe suka memberikan semangat. Karena saya sudah merasakan hasil-hasil dari media sosial dan era digital. Ya. Tapi tidak usah saya perlihatkan kepada teman-teman. Saya ngomong itu apa adanya teman-teman. Oke, sukses buat Anda semua. Dan yang membuat kita berhasil diri kita sendiri. Jadi saudara bekerja, saudara sendiri yang menikmati hasilnya. Oke, sukses buat teman-teman semua. Salam kebaikan.